Wulan hanya seorang gadis desa yang sederhana. Usianya baru 21 tahun, tetapi hidupnya sudah jauh dari kata muda. Sejak kedua orang tuanya meninggal akibat penyakit yang tak terobati beberapa tahun lalu, ia tinggal sendiri di rumah kayu kecil yang tak jauh dari kawasan persawahan. Kehidupannya bergantung pada pekerjaan sebagai buruh harian di sawah. Pagi-pagi sekali, ia sudah berada di ladang, menanam atau memanen padi milik petani lainnya. Kawasan desa tempat Wulan tinggal, terletak di ujung selatan kota. Persawahan yang luas dan hijau menghampar hingga tak tampak ujungnya. Di sekelilingnya, rumah-rumah panggung reot berdiri rapuh, hanya bertahan oleh waktu dan tekad penghuninya yang tak punya pilihan lain. Pemandangan yang indah di siang hari, namun terasa sunyi dan angker saat senja datang. Di ujung sawah, ada sebuah gubuk kecil yang sudah lama tak berpenghuni. Tak ada yang tahu pasti siapa yang pernah tinggal di sana, atau kenapa gubuk itu tak pernah didatangi siapapun. Dari cerita orang tua di desa, gubuk itu sudah terbengkalai sejak puluhan tahun yang lalu. Tidak ada yang berani mendekat, karena konon katanya gubuk itu dihuni oleh makhluk halus. Beberapa orang mengaku melihat sosok misterius di sekitar gubuk pada malam hari, dan suara-suara aneh sering terdengar dari sana. Namun bagi Wulan, gubuk itu hanya sebuah bangunan tua yang sudah usang dan tidak lebih. Ia sering melewatinya saat pergi ke sawah, tapi tak pernah merasa takut. Wulan bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita-cerita gaib. Baginya, yang penting adalah bagaimana ia bisa bertahan hidup dengan bekerja keras. Wulan bekerja dengan penuh semangat, meski tubuhnya lelah setelah seharian bekerja di bawah terik matahari. Setiap hari, ia selalu pulang dengan langkah yang cepat, melewati jalan setapak yang sering kali terlihat sepi. Namun, hari itu ada yang berbeda. Sejak pagi, Wulan merasa seperti ada yang mengawasi. Ia tidak tahu pasti dari mana perasaan itu datang, tetapi entah kenapa, hatinya terasa tak tenang. Setelah pulang dari sawah, Wulan mendekati gubuk reot yang selalu ia lewati. Angin sore berhembus kencang, menyebabkan suara deritan kayu yang usang semakin mengganggu telinga. Wulan memandang gubuk itu sejenak. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah benar ada sesuatu yang aneh di dalamnya? Tapi ia menggelengkan kepala, berusaha menepis rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Semuanya hanya cerita, Wulan, gumamnya pelan. Tak perlu takut. Namun, di balik kata-kata itu, Wulan tahu perasaan aneh yang ia rasakan bukanlah hal biasa. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat hatinya semakin gelisah. Tapi, ia tetap melanjutkan langkahnya menuju rumah kecilnya, mencoba mengabaikan perasaan itu. Hari-hari berlalu, dan Wulan terus bekerja seperti biasa, meski bayangan akan gubuk itu kadang menghantui pikirannya. Ia tidak tahu kenapa, tapi sepertinya ada yang berubah. Gubuk itu tidak lagi hanya sebuah bangunan tua di ujung sawah. Sesuatu di sana mulai menarik perhatian Wulan, dan perasaan tak terdefinisikan itu semakin mendalam. Gubuk itu, yang selama ini dianggap sebagai tempat terkutuk, kini mulai terasa lebih dekat dengan dirinya. Dan, Wulan belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wulan tidak tahu pasti kapan perasaan aneh itu mulai datang. Sejak beberapa hari lalu, ia merasa seperti ada yang mengikutinya setiap kali pulang dari sawah. Awalnya, Wulan menganggap itu hanya lelah dan rasa takut yang tidak jelas, namun semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Malam itu, saat Wulan sedang menyiapkan makan malam di rumah kecilnya, ia mendengar suara langkah kaki. Langkah itu terdengar di luar rumah, seolah seseorang sedang mengintai dari kejauhan. Wulan langsung berdiri dan berjalan ke jendela. Namun, tidak ada siapapun di luar sana, hanya kegelapan yang menyelimuti halaman rumah. Hanya suara angin yang terdengar berdesir melalui pepohonan. Pasti angin, pikir Wulan, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa tidak nyaman terus menghantuinya. Ia kembali duduk dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi tak bisa berhenti memikirkan suara langkah kaki itu. Sesekali, ia menoleh ke jendela, memastikan tidak ada yang mengamatinya. Namun, setiap kali menoleh, ia hanya melihat kegelapan malam yang semakin pekat. Keesokan harinya,
saat Wulan sedang bekerja di sawah, ia merasakan ada yang aneh dengan udara di sekitarnya. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, meskipun baru menjelang tengah hari. Suhu udara terasa aneh, seperti ada sesuatu yang menghalangi sinar matahari. Wulan mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, entah kenapa, saat menunduk untuk memetik padi, ia merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Pandangannya terarah pada gubuk reot di ujung sawah. Ada yang berbeda. Gubuk itu terlihat lebih dekat daripada biasanya, seolah-olah bergerak sedikit lebih maju menuju jalan setapak yang biasa ia lewati. Namun, itu mustahil. Gubuk itu sudah bertahun-tahun berada di tempat yang sama. Wulan menggelengkan kepala, berusaha menepis pikiran aneh itu. Ini cuma perasaanmu saja, Wulan, ujarnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang semakin gelisah. Namun, keanehan itu terus berlanjut. Hari demi hari, Wulan mulai merasakan hal-hal yang tak wajar. Ia sering mendengar suara-suara aneh dari sekitar gubuk. Suara gemerisik, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat. Wulan merasa semakin cemas, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kekhawatirannya kepada siapapun. Ia tidak ingin dianggap sebagai gadis penakut. Suatu sore, saat Wulan pulang dari sawah, ia melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Ada sebuah benda kecil tergeletak di jalan setapak, tepat di depan gubuk reot. Benda itu tampak seperti sebuah boneka kecil yang terbuat dari kayu. Wulan mendekat dan memungutnya. Boneka itu sudah tua, dengan wajah yang tampak rusak. Mata boneka itu kosong, hanya ada lubang hitam yang menakutkan di tempat matanya. Siapa yang meninggalkan ini di sini? Pikir Wulan, merasa aneh. Bukankah tidak ada siapapun yang datang ke sini? Boneka itu terasa berat di tangannya, seolah ada energi yang mengalir darinya. Wulan merasa tubuhnya merinding saat menyentuhnya. Entah kenapa, ia merasa tidak ingin membawa boneka itu lebih jauh. Dengan tergesa-gesa, ia membuang boneka itu kembali ke tempat semula dan segera melangkah pergi. Namun, malam itu, Wulan tak bisa tidur. Suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara ketukan-ketukan halus seperti ada seseorang yang mengetuk-ngetuk jendela rumahnya. Wulan yang sudah sangat lelah mencoba menutup telinga, tetapi suara itu semakin keras. Ia merasa tak bisa menghindar. Pikirannya mulai kacau, dan ia merasa seperti ada yang mengawasi. Keesokan harinya, saat Wulan berjalan menuju sawah, ia melihat sesuatu yang lebih mencurigakan lagi. Ada jejak kaki yang aneh di tanah, jejak yang sangat dalam, seperti jejak kaki besar. Jejak itu menuju ke arah gubuk reot di ujung sawah. Wulan berdiri terpaku, memandangi jejak-jejak itu. Apa ini? Pikirnya, hatinya mulai berdegup kencang. Ia ingin berjalan menjauh, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Suasana semakin mencekam, dan Wulan merasa sangat tidak nyaman. Pikirannya kacau, dan perasaan cemas semakin menyelubungi hatinya. Gubuk itu semakin terasa seperti sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Namun, Wulan tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk menghadapi apa yang ada di dalamnya. Sejak menemukan boneka kayu di depan gubuk, hari-hari Wulan berubah jadi lebih aneh. Ia jadi sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, Wulan melihat dirinya berdiri di depan gubuk itu. Tapi pintunya terbuka lebar dan dari dalam, keluar kabut hitam pekat. Lalu, muncul sosok perempuan tua dengan rambut panjang dan mata putih tanpa bola mata. Sosok itu hanya berdiri diam, menatapnya tanpa suara, tapi Wulan merasa seperti dicekik hanya karena tatapan itu. Setiap kali bangun, Wulan selalu terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tak bisa tidur nyenyak, dan siangnya pun tak bisa tenang. Saat bekerja di sawah, pandangannya selalu tertuju ke arah gubuk reot itu. Meskipun jaraknya jauh, Wulan merasa seperti diawasi. Ia bahkan pernah melihat tirai tua yang menggantung di jendela gubuk itu bergerak, padahal tak ada angin. Puncaknya, suatu siang saat Wulan sedang mencangkul, ia mendengar suara orang memanggil namanya. Suara perempuan, lirih, tapi jelas sekali.
Wulan? Ia langsung menoleh ke sekitar. Sawah sepi. Tak ada siapa-siapa selain dirinya. Ia mencoba mengabaikan dan kembali bekerja. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Wulan, sini nak. Suara itu datang dari arah gubuk. Wulan berdiri, wajahnya pucat. Ia merasa lemas, jantungnya berdebar kencang. Ia melangkah mundur, lalu buru-buru mengambil sabit dan memutuskan pulang lebih cepat dari biasanya. Sepanjang jalan, ia tak berhenti menengok ke belakang. Sesampainya di rumah, Wulan mengunci pintu dan jendela. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Rasa takut yang selama ini ia tahan mulai pecah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang ia alami itu karena ulah makhluk halus? Atau jangan-jangan, ada seseorang yang sengaja mengganggunya? Malamnya, Wulan memberanikan diri mengunjungi Bu Saroh, seorang tetangga tua yang dikenal suka mengobati orang kerasukan. Wulan tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi ia butuh tempat bercerita. Bu, saya ngerasa kayak diganggu. Dari arah gubuk reot itu, ujar Wulan pelan. Bu Saroh mengernyit. Kamu lihat apa? Wulan menceritakan semua kejadian, mimpi buruk, boneka kayu, suara panggilan, dan perasaan diawasi. Wajah Bu Saroh langsung berubah. Ia memandang Wulan dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Wulan, kamu nggak boleh dekat-dekat gubuk itu. Dulu, tempat itu pernah dipakai pesugihan. Nggak sembarangan orang bisa ganggu tempat itu. Tapi kalau kamu udah merasa diganggu, berarti kamu udah dianggap masuk wilayah mereka. Wulan kaget. Pesugihan? Bu Saroh mengangguk. Gubuk itu dulu milik seorang perempuan yang katanya ngelakuin perjanjian dengan makhluk halus. Nggak banyak yang tahu, karena orang-orang lebih milih diam. Tapi sejak dia mati, gubuk itu ditinggalin. Nggak ada yang berani ganggu. Wulan merasa kepalanya berat. Ia tak menyangka hanya karena lewat dan tanpa sengaja menemukan boneka, ia bisa terlibat sesuatu yang menyeramkan. Bu, saya harus gimana? Bu Saroh menghela napas. Jangan balik ke sawah dulu. Nanti malam, saya coba bantu kamu. Kita lihat apa yang sebenarnya ikut dari gubuk itu. Wulan mengangguk pelan. Dalam hati, ia mulai merasa semuanya tidak akan selesai dengan cepat. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik bayang-bayang sawah itu. Dan sekarang, dirinya sudah terlanjur masuk terlalu jam. Malam itu, rumah Wulan terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari sela-sela dinding bambu seperti menusuk kulit, padahal cuaca di luar tidak hujan atau mendung. Wulan duduk di dekat tungku yang masih menyala, mencoba menghangatkan diri. Tapi yang membuat tubuhnya menggigil bukan suhu udara, melainkan rasa takut yang mulai sulit dijelaskan. Sesuai saran Bu Saroh, Wulan tidak pergi ke sawah hari itu. Ia memilih tinggal di rumah. Tapi justru saat itulah gangguan mulai terasa lebih parah. Pagi harinya, Wulan bangun dengan badan pegal-pegal. Tapi yang membuatnya terdiam adalah bau amis yang sangat menyengat dari arah dapur. Saat dicek, ia menemukan ceceran darah di lantai tanah. Bukan darah ayam atau ikan, ini lebih kental, warnanya gelap dan berbau busuk. Darah apa ini? Gumam Wulan panik. Ia langsung menyiramnya dengan air, tapi bekasnya tidak hilang sepenuhnya. Seolah darah itu sudah meresap ke tanah. Wulan mulai gemetar. Ia kembali mengunci pintu dan berusaha menenangkan diri. Siangnya, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan di jendela, tapi dari langit-langit rumahnya. Wulan mendongak. Tidak ada apa-apa di atas, hanya anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Tapi suara ketukan itu jelas, seperti ada yang sedang berjalan di atas atapnya. Tok, 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 tok. Wulan memberanikan diri keluar untuk memeriksa. Tapi saat ia berdiri di pekarangan dan menatap atap rumahnya, tak ada siapa-siapa. Sunyi. Bahkan burung pun tak terdengar. Malam makin mencekam. Saat ia hendak tidur, suara tangisan terdengar dari arah belakang rumah. Tangisan perempuan, lirih tapi menyayat. Wulan menutup telinga dengan bantal, namun suara itu tetap masuk ke telinganya.
Tangisan itu seperti berasal dari bawah lantai. Ia tak kuat. Ia langsung berlari ke rumah Bu Saroh. Perempuan tua itu langsung membukakan pintu dan melihat wajah pucat Wulan. "Apa yang kamu lihat?" tanya Bu Saroh cepat. "Bukan lihat, Bu. Tapi saya dengar. Tangisan di bawah rumah saya," jawab Wulan terbata. Bu Saroh menyuruh Wulan duduk dan membuatkan air hangat. Setelah agak tenang, Bu Saroh mulai menaburkan garam di sekitar tubuh Wulan dan membaca doa-doa. Ia bilang, makhluk itu sudah mulai mengikat Wulan. Artinya, Wulan bukan hanya diganggu, tapi mulai dipilih. Makhluk itu udah buka jalur ke rumahmu. Dia mulai menganggap kamu sebagai tempat baru, kata Bu Saroh serius. Wulan menelan ludah. Tempat baru? Bu Saroh mengangguk. Biasanya, kalau makhluk dari pesugihan ditinggalin majikannya, dia bakal nyari wadah baru. Bisa orang, bisa tempat. Dan kamu udah masuk terlalu dalam. Wulan tak bisa berkata-kata. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya gadis desa biasa yang bahkan tidak pernah main jauh-jauh dari kampung. Sekarang, hidupnya seperti di ambang jurang yang tak kelihatan dasarnya. Malam itu, ia tidur di rumah Bu Saroh. Tapi tetap saja, suara-suara aneh tetap mengikutinya. Bahkan dalam tidur, Wulan merasa seperti tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Ia melihat bayangan gubuk reot dari kejauhan, dan sosok perempuan tua dari mimpinya kembali muncul. Kali ini, perempuan itu mengulurkan tangan ke arah Wulan. "Masuklah, waktumu sudah dekat." Wulan terbangun dengan napas terengah-engah. Ia sudah tak bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Semua terasa kabur. Dan yang lebih menakutkan, sosok itu kini mulai muncul di dunia nyata. Keesokan paginya, Wulan bangun dengan mata sembab. Ia belum tidur nyenyak selama beberapa hari. Di dapur rumah Bu Saroh, ia duduk sambil memegang cangkir teh hangat. Tangannya gemetar, pikirannya masih dihantui sosok perempuan tua dari mimpinya. "Bu, sebenarnya siapa perempuan itu?" tanya Wulan akhirnya. Bu Saroh menghela napas panjang. Ia lalu duduk di samping Wulan dan mulai bercerita. "Namanya Mbok Retno. Dulu dia tinggal di gubuk itu. Orang-orang bilang dia dukun. Tapi bukan dukun biasa. Dia punya perjanjian sama makhluk dari dunia lain. Katanya, dia bisa bantu orang jadi kaya, asal mau kasih tumbal." "Tumbal?" Wulan bergidik. Bu Saroh mengangguk. "Awalnya hewan. Tapi lama-lama manusia. Biasanya orang asing yang datang ke kampung ini. Ada juga buruh tani dari luar desa. Mereka hilang, nggak pernah ketemu lagi. Semua orang tahu, tapi nggak ada yang berani ngomong. Soalnya tiap orang yang coba ngusut, malah kena sial. Ada yang sakit keras, ada yang mati mendadak." Wulan meremas cangkir di tangannya. "Terus, Mbok Retno itu masih hidup?" "Enggak. Dia mati dibakar warga. Tapi bukan karena pesugihan. Karena dia ketahuan culik anak kecil. Anak Pak Lurah waktu itu. Tapi anehnya, nggak ada jasadnya waktu api padam. Cuma sisa kain dan kalung kayu. Setelah itu, gubuknya dibiarkan kosong." Wulan termenung. Kalung kayu. Ia langsung teringat boneka kayu yang ia temukan. Apakah benda itu milik Mbok Retno? "Bu, saya nemu boneka kayu waktu itu. Di depan gubuk. Kayaknya itu bukan boneka biasa." Wajah Bu Saroh langsung tegang. "Kamu bawa ke rumah?" "Iya, sekarang disimpan di dalam kotak. Saya juga nggak ngerti kenapa saya simpan." Bu Saroh berdiri dan mengambil tas anyamannya. "Kita harus buang itu sekarang juga. Benda itu bisa jadi pemanggil. Kamu udah terikat." Mereka berdua kembali ke rumah Wulan. Suasananya lebih pengap dari biasanya. Begitu masuk, Bu Saroh langsung memercikkan air garam ke setiap sudut ruangan. Ia mengambil boneka kayu yang disimpan Wulan di dalam lemari. Saat digenggam, boneka itu terasa panas, seperti baru dikeluarkan dari bara. "Ini bukan boneka biasa, Lan. Ini media.
Semacam jalan buat makhluk itu datang dan nempel ke kamu, ujar Busaroh. Wulan merinding. Jadi, yang selama ini datang ke saya itu, makhluk dari pesugihan itu? Iya. Bisa jadi Mbok Retno sendiri, atau jin yang dia ajak perjanjian dulu. Tapi satu hal yang pasti, mereka sekarang ngincar kamu. Tanpa banyak bicara, mereka pergi ke pinggir sungai. Busaroh membungkus boneka itu dengan kain putih dan membaca doa-doa panjang. Setelah itu, ia melempar benda itu ke aliran sungai yang cukup deras. Kita cuma bisa usaha. Sisanya biar Gusti Allah yang jaga, ucap Busaroh. Wulan mengangguk, walau hatinya masih tidak tenang. Ia berharap setelah boneka itu dibuang, semua teror akan berhenti. Tapi jauh di dalam pikirannya, ia merasa ini baru permulaan. Saat mereka kembali ke rumah, seekor ayam hitam tiba-tiba mati di depan pintu. Lehernya terlilit benang merah, dan matanya mencuat keluar seperti dicekik. Busaroh menatap Wulan dengan wajah muram. Mereka marah. Hari itu, Wulan sadar, apa yang sedang dihadapinya bukan hanya cerita horor dari masa lalu, tapi warisan kutukan yang belum selesai. Dan entah kenapa, semua itu sekarang nyangkut ke dirinya. Setelah kejadian ayam mati di depan rumahnya, Wulan sadar kalau dirinya nggak bisa terus sembunyi dan pasrah. Ia harus melawan, apapun caranya. Hari-hari berikutnya ia habiskan di rumah Busaroh, belajar tentang cara-cara mengusir makhluk halus, termasuk doa-doa dan benda-benda yang bisa dipakai untuk perlindungan. Lan, kamu harus kuat. Kalau kamu takut, mereka makin senang, kata Busaroh sambil menyerahkan gelang akar bahar dan botol kecil berisi air ruqyah. Wulan mulai rutin membersihkan rumahnya dengan air garam dan asap dari kemenyan putih. Ia juga mulai berani berbicara sendiri saat mendengar suara-suara aneh. Aku nggak takut. Ini rumahku. Pergi kalian semua, teriak Wulan suatu malam, saat bayangan hitam tiba-tiba muncul di sudut ruangan. Bayangan itu tak bergerak. Tapi Wulan bisa rasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meski begitu, ia tetap berdiri tegak, tangannya menggenggam botol air ruqyah. Dengan langkah pelan, ia mendekat dan memercikkan air itu ke arah bayangan. Seketika, suara jeritan nyaring memenuhi ruangan, lalu bayangan itu lenyap dalam hitungan detik. Ya Allah, Wulan terduduk lemas, tapi hatinya sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa mampu melawan. Tak berhenti di situ, Wulan juga memberanikan diri mendatangi gubuk reot itu siang hari. Ia membawa dupa, air doa, dan kain putih seperti yang diajarkan Busaroh. Langkahnya ragu-ragu, tapi tekadnya sudah bulat. Gubuk itu kini terasa lebih suram. Catnya yang dulu mengelupas kini benar-benar menghitam. Udara di sekitar situ terasa panas meskipun hari mendung. Wulan berdiri di depan pintu, lalu mulai membaca doa perlindungan dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim, segala yang jahat, keluar dari tempat ini. Ia menaburkan garam ke lantai tanah yang sudah retak-retak, lalu menyiramkan air doa di setiap sudut ruangan. Saat tiba di bagian tengah gubuk, Wulan melihat sesuatu mencuat dari balik tanah. Sebuah kotak kayu kecil. Dengan hati-hati, ia menggali dan mengangkat kotak itu. Di dalamnya, ada potongan rambut, kuku, dan selembar kertas bertuliskan huruf-huruf aneh. Wulan langsung menutup kotak itu dan membungkusnya dengan kain putih. Baru saja ia hendak keluar dari gubuk, pintu mendadak tertutup sendiri dengan keras. Suara tawa perempuan tua terdengar menggema di dalam ruangan. Hahaha, kamu pikir bisa usir aku semudah itu? Wulan menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu seakan ada di dekat telinganya. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia tidak mau kalah. Pergi. Aku bukan bagian dari perjanjianmu. Kamu udah mati, dan waktumu udah habis. Tiba-tiba angin kencang berputar di dalam gubuk. Dupa yang dibawanya padam. Tapi Wulan tetap menggenggam kotak itu erat-erat, lalu menyiramnya dengan air ruqyah sambil membaca doa. Jeritan panjang kembali terdengar, lebih nyaring dari sebelumnya. Lalu semuanya hening. Angin berhenti. Udara jadi lebih ringan.
Wulan membuka pintu gubuk dan keluar dengan napas tersengal. Di tangannya masih ada kotak kayu yang kini basah dan menghitam. Ia merasa berhasil memutus sesuatu. Entah apa, tapi rasa lega itu benar-benar nyata. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, malam terasa tenang. Tak ada ketukan, tak ada tangisan, tak ada bayangan. Tapi jauh di dalam hatinya, Wulan tahu ini belum selesai. Ini baru jeda sebelum badai berikutnya datang. 3 hari setelah Wulan kembali dari gubuk itu, semuanya berubah. Awalnya memang terasa tenang. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat suasana jadi makin mencekam. Seperti badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Malam itu, Wulan sedang tertidur pulas. Tiba-tiba pintu rumahnya terbuka sendiri, padahal sebelumnya sudah ia kunci rapat. Angin dingin masuk membawa aroma anyir, seperti darah basi. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung. Saat membuka mata, sosok bayangan berdiri di pojok kamar. Diam. Tidak bergerak. Matanya merah menyala, tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai. Wulan teriak sekuat tenaga, tapi suara seperti tertahan di tenggorokan. Bayangan itu bergerak perlahan ke arahnya. Di tangan kanannya, ada benda tajam mirip sabit. Wulan mencoba bangun, tapi tubuhnya seperti ditindih. Hanya matanya yang bisa bergerak. Tepat ketika bayangan itu hendak menyentuh wajahnya, tiba-tiba gelang akar bahar yang ia pakai menyala panas. Tubuh bayangan itu terdorong ke belakang dan menghilang seketika. Wulan langsung terbangun, kali ini benar-benar bisa bergerak. Ia lari keluar rumah, tanpa sandal, hanya mengenakan daster lusuh. Napasnya memburu, dada terasa sesak. Tetangganya, Bu Marni, melihatnya dan buru-buru menghampiri. "Wulan, kamu kenapa?" Dia masuk ke rumahku." Suara Wulan tercekat. Tanpa banyak tanya, Bu Marni langsung mengantar Wulan ke rumah Bu Saroh. Tapi begitu sampai di sana, mereka menemukan pintu rumah Bu Saroh terbuka lebar. Dalamnya berantakan. Barang-barang berserakan, dan kaca jendela pecah. "Bu Saroh?" Wulan panik. Tak ada jawaban. Tapi di lantai dekat dapur, ada tulisan dengan darah, "Kamu ikut campur, kamu yang jadi tumbal." Wulan mundur dengan tubuh gemetar. Ia tak menyangka semuanya akan sejauh ini. Ia pikir sudah memutus semua ikatan dengan membuang boneka dan kotak kayu itu. Tapi ternyata, itu justru membuat makhluk itu makin marah. Di malam yang sama, suara gamelan terdengar dari arah gubuk reot. Padahal tidak ada yang tinggal di sana. Suara itu diikuti dengan tawa perempuan dan tangisan anak kecil. Wulan tak bisa tidur. Di dinding rumahnya, bayangan-bayangan terus bermunculan. Sesekali, terdengar suara bisikan menyuruhnya datang ke gubuk itu. "Kembali ke sana, kembalikan yang sudah kamu ambil." Keesokan harinya, kabar menyebar cepat di kampung. 3 ekor kambing milik Pak Soleh ditemukan mati tanpa darah. Tubuh mereka utuh, tapi isi dalamnya seperti dikuras. Semua orang mulai panik. Mereka tahu, ini bukan ulah binatang biasa. Pak RT memanggil warga untuk rapat malam itu. Tapi saat semua berkumpul di balai desa, listrik padam mendadak. Dalam gelap, satu warga menjerit histeris. Ternyata, tubuh Pak RT tergantung di pohon besar dekat balai desa. Lehernya dililit kain putih seperti milik dukun. Wulan tak bisa lagi bersembunyi. Ia sadar, semua ini bermula saat ia masuk ke gubuk itu. Dan sekarang, bukan hanya dirinya yang diincar, tapi seluruh desa. "Lan, kamu harus segera akhiri ini semua. Sebelum semuanya terlambat," ujar Bu Marni dengan wajah pucat. Wulan mengangguk pelan. Meski takut setengah mati, ia tahu, ini saatnya menghadapi semuanya. Karena jika tidak, tak akan ada lagi yang tersisa dari desanya. Malam itu, Wulan kembali berdiri di depan gubuk reot. Tapi kali ini, ada amarah yang membakar di dadanya. Ia tak mau terus dihantui, tak mau terus jadi korban. Di tangannya tergenggam erat botol kecil berisi air ruqyah dan seikat daun bidara. Langit mendung pekat,
Angin bertiup membawa aroma tanah basah bercampur amis. Gubuk itu tetap berdiri seperti biasa, sunyi, gelap, dan menyeramkan. Wulan melangkah masuk sendirian. Begitu kakinya menyentuh lantai kayu yang lapuk, udara di dalam terasa berat, dingin dan lembab. Suara gamelan terdengar sayup lagi, seperti menyambut kedatangannya. Ia menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahayanya menyorot ke sudut-sudut ruangan yang penuh sarang laba-laba dan debu. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah lingkaran tanah hitam di tengah ruangan, seolah bekas dibakar atau tempat sesuatu sering dipuja. Wulan mengelilinginya pelan, lalu mulai membaca doa. Suaranya pelan tapi tegas. Tiba-tiba, suara tawa perempuan terdengar dari belakangnya. "Kamu pikir kamu bisa usir aku semudah itu?" Sosok perempuan tua muncul dari balik tirai usang. Wajahnya menyeramkan, matanya melotot, lidahnya menjulur panjang. Bajunya compang-camping, seperti mayat hidup. Wulan tak mundur. Ia percikan air rukyah ke arah sosok itu. Jeritan mengerikan langsung menggema. Sosok itu terbakar sebagian, kulitnya melepuh, tapi tak hilang. "Kamu pikir kamu kuat? Aku udah makan banyak tumbal. Kamu cuma anak kecil sialan." Wulan terus membaca doa, makin keras. Lingkaran tanah di tengah ruangan bergetar. Dari celah lantai muncul asap hitam pekat dan tangan-tangan kecil meraih ke atas, anak-anak yang pernah dikorbankan. "Aku tahu kamu yang jahat. Bukan hanya makhluk ini, tapi orang-orang yang datang ke sini. Kalian semua penyebabnya." Sosok perempuan itu menyerang. Kukunya panjang, tajam, menyabet ke arah wajah Wulan. Tapi Wulan sempat menghindar dan menyiram seluruh air rukyah ke tubuh makhluk itu. Tubuhnya terbakar hebat, berteriak kesakitan. Di luar, angin semakin kencang. Petir menyambar di kejauhan. Gubuk itu berguncang hebat. Atap mulai retak. Wulan tahu dia harus menyelesaikan ini sekarang juga. Ia ambil korek dan nyalakan api ke daun bidara yang sudah disiapkan. Asapnya memenuhi ruangan. Suara-suara tangis anak-anak semakin keras, seperti roh-roh yang menjerit minta dibebaskan. Sosok perempuan itu makin melemah, tubuhnya setengah terbakar, tertatih-tatih mendekati Wulan. Kamu bakal gantiin mereka, kamu juga tumbal." Tapi sebelum sempat menjamah Wulan, lantai di bawahnya ambruk. Sosok itu jatuh ke dalam lubang hitam menganga yang dipenuhi api. Tangannya terbakar, wajahnya hancur. Jeritannya makin lama makin jauh, lalu hilang. Wulan terduduk di lantai. Nafasnya terengah. Gubuk itu perlahan tenang. Angin berhenti. Suara gamelan menghilang. Hanya ada hening dan bau arang. Ia melangkah keluar, dengan tubuh lemah dan pakaian kotor. Bu Marni sudah menunggu di luar dengan wajah cemas. "Kamu selamat, Endo?" Wulan mengangguk pelan. "Sudah selesai, kurasa." Tapi saat menoleh ke belakang, Wulan masih melihat bayangan samar di jendela gubuk. Seolah ada yang belum benar-benar pergi. Pagi di desa kembali terang. Matahari terbit perlahan di balik perbukitan, menerangi sisa-sisa gubuk reot yang semalam nyaris runtuh. Wulan duduk di teras rumah Bu Marni, tubuhnya penuh luka kecil, tangannya diperban, tapi wajahnya tenang. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada lagi bau anyir. Desa terlihat seperti kembali normal. Anak-anak mulai berlarian lagi di pematang sawah, dan para ibu menjemur pakaian sambil mengobrol ringan. Seolah semua teror itu hanya mimpi buruk yang akhirnya usai. Wulan menatap sawah yang luas itu sambil memegang cangkir teh hangat. "Akhirnya, tenang juga," gumamnya pelan. Bu Marni datang membawa bubur hangat. "Makan dulu, Endo. Badanmu perlu tenaga." "Makasih, Bu." Saat menyendok bubur, Wulan merasa aneh. Rasanya hambar dan dingin. Tapi ia tak ingin menolak. Ia hanya butuh istirahat. Mungkin pikirannya masih lelah. Beberapa warga mulai berdatangan ke rumah Bu Marni. Mereka mengucapkan terima kasih ke Wulan. Ada yang membawa telur, buah, bahkan uang sekadarnya. Wulan merasa canggung, tapi tak bisa menolak. Gubuk itu udah dibakar warga,
Wow, udah rata dengan tanah. Semoga nggak ada yang berani main ke sana lagi, kata Pak RT. Kalau bisa, sawah di sekitar sana dikosongkan aja dulu, sahut warga lain. Hari demi hari berlalu. Desa semakin tenang. Tak ada lagi orang kerasukan, tak ada lagi yang meninggal mendadak, tak ada mimpi buruk. Wulan mulai kembali ke rutinitasnya sebagai buruh tani. Meski tenaganya belum pulih sepenuhnya, ia merasa harus tetap bergerak agar pikirannya tak terus dihantui kejadian lalu. Suatu siang, ia lewat di dekat lokasi bekas gubuk itu. Kini tanahnya kosong, hanya sisa kayu hitam dan abu yang tersebar. Tapi anehnya, di tengah-tengah lahan itu tumbuh tanaman hijau segar. Bentuknya mirip daun bidara, tapi lebih besar dan berkilau. Wulan merinding. Ia segera pergi dari sana tanpa menyentuh apapun. Di malam hari, Wulan bermimpi. Ia berada di dalam gubuk itu lagi, tapi kali ini gubuknya bersih, terang, dan hangat. Seorang perempuan tua duduk di sudut ruangan sambil menenun. Wajahnya tak menyeramkan, malah seperti nenek-nenek biasa. Kamu udah bantu mereka keluar, tapi ada yang masih tertinggal, ucapnya pelan tanpa menoleh. Siapa? Tanya Wulan dalam mimpi. Perempuan itu diam sejenak, lalu menoleh. Wajahnya berubah menjadi sosok mengerikan yang sempat ia lawan dulu. Mata merah menyala, mulut menganga, dan darah menetes dari matanya. Wulan terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhnya. Ia melihat ke arah jendela. Masih gelap. Tapi ada bayangan berdiri di depan rumah. Ia ambil senter dan mengintip. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada jejak kaki basah yang mengarah ke pintu rumahnya. Esok paginya, Wulan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir, seikat rambut panjang kusut tergantung di gagang pintu. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Bu Marni hanya bisa memeluk Wulan. Mungkin, belum selesai sepenuhnya, endub. Wulan mencoba tetap tenang. Ia tetap bekerja, tetap menyapa warga, tetap berdoa. Tapi setiap malam, ia tahu sesuatu masih mengawasinya. Dari jauh. Dari bayangan. Dari bekas gubuk itu. Yang lain mungkin mengira semua sudah selesai. Tapi Wulan tahu, ini cuma penyelesaian palsu. Yang sebenarnya, belum dimulai. Wulan duduk terengah-engah di tanah yang kini sepi. Gubuk reot itu telah menjadi abu, api telah mereda, dan suara jeritan yang sempat mengerikan kini lenyap. Hatinya masih berdegup kencang, tubuhnya lelah, tetapi ada perasaan yang tak bisa ia buang. Perasaan bahwa semua ini belum berakhir. Ia melihat Bu Marni berdiri di depannya, matanya berkaca-kaca. Wulan mengangguk lemah. Semua tampak seperti telah kembali normal. Tidak ada lagi bau anyir, tidak ada lagi suara gamelan aneh. Desa ini seolah kembali pada hidup yang tenang. Sudah selesai, Wulan. Kamu berhasil, kata Bu Marni, suaranya penuh kelegaan. Wulan tersenyum, tapi senyum itu terasa canggung. Iya, tapi, ada yang aneh. Jawabnya, masih memandangi reruntuhan gubuk yang kini menjadi kenangan pahit itu. Tiba-tiba, sebuah angin kencang datang menghampiri. Wulan mengernyit. Tanpa disadari, angin itu berputar di sekeliling mereka, makin lama makin kuat, hingga membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Bu Marni, ada apa ini? Wulan bertanya dengan panik. Tenang, kata Bu Marni, tetapi wajahnya berubah cemas. Ada sesuatu yang tidak kita lihat. Wulan memandang sekeliling, matanya menelisik setiap sudut, mencari-cari apa yang bisa menjelaskan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan gelap bergerak perlahan dari dalam reruntuhan gubuk itu. Bayangan itu semakin mendekat, dan Wulan bisa merasakan udara semakin berat. Kamu harus pergi, Wulan. Bu Marni berteriak. Jangan biarkan dirimu terjebak lagi. Tapi sebelum Wulan bisa melangkah, bayangan itu telah datang lebih dekat. Sosok yang terlihat seperti manusia, tapi tubuhnya terbuat dari kabut hitam, tampak muncul dari dalam tanah. Apa ini? Wulan bergumam. Matanya terbuka lebar.
Sosok itu berjalan perlahan, suaranya terdengar menggema, menembus udara yang makin berat. Kalian pikir kalian sudah selesai? Tidak, kalian hanya membuka jalan baru untukku, kata sosok itu dengan suara serak, seperti suara yang telah terhimpit bertahun-tahun. Wulan terdiam, menahan napas. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Wulan merasakan hawa dingin yang menjalari seluruh tubuhnya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai bergetar lebih hebat. "Siapa, kamu?" tanya Wulan dengan suara gemetar. "Saya adalah mereka yang dulu, Wulan. Mereka yang kalian hancurkan tanpa sadar. Saya adalah bagian dari mereka yang kalian tolak." Sosok itu tertawa kecil, lalu mendekat ke Wulan dengan cepat. Dalam sekejap, sosok itu menghilang dan muncul di belakang Wulan. Wulan terkejut, tubuhnya kaku. Tapi dalam sekejap itu, ia merasa ada yang aneh. Sesuatu dalam dirinya, dalam darahnya, telah terbangun. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut yang mencekam hatinya. "Jangan takut," bisik suara itu dalam dirinya. "Ini takdirmu, Wulan." Tanpa sadar, tubuh Wulan bergerak sendiri. Tanpa perintah, tangannya terangkat, dan dengan satu gerakan, ia merobek tanah di depan sosok itu. Tiba-tiba, api biru menyala dari dalam tubuhnya, membakar sosok itu dengan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sosok itu menjerit, tetapi suara itu hanya bertahan sekejap sebelum lenyap begitu saja. Namun, setelah api padam, Wulan mendapati dirinya berada di tempat yang sama, dengan pandangan kosong. Bu Marni sudah tidak ada di sampingnya. Semua telah lenyap, bahkan suara angin yang tadi menggema, kini juga menghilang. Ketika Wulan mencoba bergerak, ia merasa tubuhnya lemas. Tetapi ada perasaan yang lebih kuat mengisi dadanya, perasaan bahwa ia telah bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari manusia biasa. Lalu, ia melihat bayangan Bu Marni muncul di kejauhan, tersenyum. Wulan tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Semua yang terjadi tidak akan pernah berakhir. Dan Wulan baru saja menyadari, ia adalah bagian dari takdir yang lebih besar dan lebih gelap. Ketika Wulan melangkah pergi, angin kembali berhembus, dan tanah itu mulai retak lagi. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan desa itu, mengetahui bahwa dirinya kini bukan lagi sekadar gadis desa yang biasa. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Dan perjalanan ini, tak ada yang tahu kemana ia akan berakhir. Tamat.